Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inung di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura cerah sekali. Udah panas ya di pagi hari ini. So, di video kali ini, di Singapura itu akan share kepada teman-teman bahwa ini lagi ada beberapa hari ini ada berita viral di Singapura khususnya untuk para TKW ya teman-teman ya. Jadi untuk kita warga Indonesia kalau bekerja di Singapura sebagai TKW atau sebagai helper atau sebagai TKI, kita harus melalui prosedur-prosedur dari pemerintah ya. Misalnya kita harus melalui PT dulu agar tercatat di Depnaker kayak gitu ya. Dan untuk semuanya itu butuh proses juga ya teman-teman. Harus ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lalui, yaitu paspor dan juga visa kerja atau permit. Namun semuanya sudah diurus oleh si agensi ya teman-teman ya. Dan di video kali ini, di Singapura itu ada kemarin itu ada kasus yang sangat berbahaya. Dan ini kalian wajib ketahui dan wajib mengerti, memahami apa arti keselamatan diri kita sebagai TKW atau sebagai helper di negara tempat kita bekerja ya. Jadi aturan dari pemerintah Singapura itu setelah kalian masuk di Singapura untuk pertama kali, kalian tidak langsung dibawa ke rumah majikan, melainkan kalian harus melalui proses-proses, yaitu beberapa hari, yaitu setelah kalian datang ke Singapura, kalian akan medical dulu ya, normally ya kalau dari PT itu kalian akan medical dulu. Setelah medical, kalian akan dibawa selama 3 hari, ada pelatihan-pelatihan tertentu dari pemerintah. Nah, pelatihan ini itu tuh penting banget buat kalian, buat bekal kalian bekerja di rumah majikan ya teman-teman. Karena kasus seperti ini itu sudah beberapa kali terjadi dan ini itu dangerous banget ya. Diketahui mbaknya ini sedang berada di ketinggian lantai 18. Nggak tahu berapa meter itu lantai 18 kayak gitu. Yang jelas dia lantai 18 dan mbaknya ini bekerja di sebuah flat yaitu HDB. Jadi di Singapura itu ada beberapa jenis rumah yang akan kalian tinggali atau kalian akan kerja di beberapa jenis rumah, yaitu ada bungalow atau landed house. Itu yang rumahnya satu kayak rumah kita kayak gitu, namun ada story-nya 3 story, 3 lantai, 4 lantai kayak gitu biasanya, itu namanya landed house. Oke, atau bungalow house. Oke, hampir sama lah ya gitu. Dan yang kedua ada kondominium. Kondominium itu biasanya kayak apartemen tapi di depan ada security-nya. Kayak gitu. Itu yang kedua ya, di depan ada security-nya kayak yang aku tinggali. Aku kasih contoh ya. Dan di kondominium ini ada fasilitas tertentu dari ya dari kondonya itu gitu. Biasanya tuh ada kolam renang, ada tempat gym, ada tempat bermain, ada buat party, ada tempat barbecue, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya semuanya fasilitas ada di kondo tersebut. Dan ada lagi jenis yang ketiga yaitu jenis flat atau HDB ya. HDB ini tidak ada fasilitasnya dan juga tidak ada security seperti di kondominium. Kalau kondominium tadi seperti yang saya bekerja di rumah majikan itu termasuk kondominium, itu semua fasilitas ada dan di depan keluar masuk itu kita harus izin dulu ke security. Di depan itu ada security ya. Nah, kalau yang terakhir itu HDB. HDB itu semuanya itu bebas kayak gitu. Nggak ada fasilitas apapun. Ada sih ya dari pemerintah itu ada, yaitu kayak playground, tempat exercise kayak gitu ya. HDB. Cuman di depannya itu keluar masuk itu gampang, lebih mudah, nggak ada security-nya. Jadi nggak perlu kasih card, nggak perlu tap card, kayak gitu-gitu ya, kayak gitu. Dan diduga mbaknya ini itu, bukan diduga ya, mbaknya ini
itu bekerjanya di HDB yang seperti ini. Dan tempat jemuran di lantai 18 di setiap HDB itu tempat jemurannya itu di belakang pakai bambu stick kayak gitu. Itu pun ada aturannya. Oke, teman-teman ya. Maaf. Jadi nanti kalian datang ke Singapura setelah medical check up, terus ada pelatihan cara kerja kalian, apa yang boleh, apa yang enggak, itu kalian harus dengerin baik-baik ya. Karena ini penting banget buat bekal kalian kerja di rumah majikan, kayak gitu. Ya, apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang berbahaya, apa yang bisa dilakukan, kayak gitu ya. Karena bekal ini itu demi keselamatan kalian ya teman-teman, demi keselamatan kalian dan kalian tidak boleh mengabaikannya kayak gitu, karena ditakutkan akan terjadi seperti ini. Dan dari beberapa kasus per tahun itu angka kematian amit-amit kayak gitu, angka kematian atau terjun dari ketinggian itu sudah meningkat ya di Singapura. Jadi bekal kita, ilmu kita, sayangi nyawa kita, jadi jangan pernah lakukan hal seperti ini. Diduga mbaknya ini tuh lagi ngebenahin apa kita nggak ngerti, karena ada salah satu teman dari sisi blok sebelah itu memfoto dan akhirnya memposting di sosial media. Dan banyak banget komenan-komenan, jangan pernah melakukan seperti itu, karena ini tuh berbahaya banget ya teman-teman ya. Kalau di bambu stick itu, kan di belakang rumah itu tuh ada apa, pasti kita ada apa ya, ada, kita harus terhalang oleh tembok. Tembok itu kita harus melebihi setengah dari badan kita, karena kalau setengah aja dari badan kita itu keluar dari si tembok apa buat gantungin baju. Kalau di HDB kan pakai bambu stick, kita harus mengeluarkan tangan kita kayak gini loh teman-teman. Nanti aku kasih videonya caranya kayak gitu. Dan itu tuh terus kita pokoknya harus setengah lah, kita itu harus hati-hati banget, dan itu bahaya banget. Dan mbaknya ini malah keluar dari jendela itu di lantai 18. Itu loh teman-teman. Jadi pentingnya pemahaman, pengertian untuk mengikuti pelatihan. Yang ditakutkan pemerintah itu gitu loh. Jadi mbaknya ini di lantai 18 dan malah keluar dari jendela, malah nongkrong kayak, aduh, aku bayangnya nggak bisa banget deh. Ini tuh kalian harus hati-hati banget ya, jangan pernah melakukan keluar dari jendela atau dari rumah majikan di belakang tempat jemuran itu. Ngapain sih ya teman, itu tuh berbahaya banget, membahayakan nyawa kalian. Jangan pernah mau kalau disuruh majikan kayak gitu ya. Nggak ngerti juga sih, ini adalah inisiatif mbaknya sendiri atau disuruh majikan. Kalau disuruh majikan, pasti majikannya akan kena denda, ini benar-benar kena denda. Ya teman-teman. Kalaupun ini inisiatif kalian sendiri, jangan pernah mempunyai inisiatif yang bodoh kayak gini ya teman-teman. Aku tuh gemes banget gitu loh. Soalnya waktu dulu juga ada pernah mbak-mbak dikasih tahu malah ngomong ini tuh inisiatif saya sendiri ngebersihin jendela kaca luar rumah flat majikannya kayak gitu. Itu tuh dangerous banget gitu. Ngebersihin luar kaca jendela aja itu sama MOM itu harus ada safety-nya, harus ada prosedur-prosedurnya gitu. Lah ini tidak pakai apa-apa, terus malah keluar dari jendela, malah nongkrong di atas, terus nggak ngerti ngapain gitu loh teman-teman. Jangan ya dek ya, jangan. Gitu aja deh sih pesan aku. Ini tuh penting banget ya buat teman-teman, apalagi yang masih baru-baru ataupun kalian yang masih di PT. Harus diperhatikan benar-benar. Ini itu nyawa kalian ya. Sayangilah nyawa kalian, sayangilah keluarga kalian. Kalian kesini mau bekerja bukan untuk membahayakan diri sendiri. Sayangi nyawa kita ya teman-teman ya. Aku mohon jangan pernah lakukan hal yang bodoh seperti ini, seperti mbaknya ini. Memang kita tidak diketahui mbaknya ini berasal dari Myanmar kah atau
Indonesia kah atau Filipina kah, nggak diketahui. Terus ya begitulah, yang jelas ini tuh dilarang banget oleh pemerintah ya, semuanya dilarang. Kalaupun ada suatu saat amit-amit majikan kalian nyuruh kayak gini, segera tolak, biarkan. Kalian telepon agensi. Kalau agensi nggak ngerespon, telepon si MOM ataupun telepon si CDI, pasti akan dibantu ya teman-teman ya. Jadi semoga sharing dari Inem ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.